Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini kita akan diskusikan bersama bagaimana cara mengisi tabel kerjasama di dalam LKPS Ban PT. Ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa cek di LKPS Ban PT itu ada tabel 1 kerjasama. Nah, di sini adalah kerjasama bagian 1 tentang pendidikan. Nah, nanti untuk kerjasama bagian penelitian maupun PKM, prinsipnya sama saja cara mengisinya ya. Nah, di dalam penilaian kerjasama untuk yang instrumen baru ini, MOU itu tidak dihitung sebagai bukti pelaksanaan atau realisasi kerjasama. Jadi yang dihitung adalah atau yang dinilai itu seperti SPK ya, surat perjanjian kerjasama, kemudian juga surat tugas misalnya ya, laporan pelaksanaan kerjasama, dan lain-lain. Jadi bukan MOU-nya. Kalau MOU-nya itu sebagai payung ya pelaksanaan kerjasama, tetapi untuk implementasinya tidak lagi MOU yang digunakan sebagai bukti. Nah, prinsip yang kedua di dalam mengisi tabel kerjasama ini bahwa di dalam pelaksanaan atau realisasi kerjasama, satu lembaga mitra bisa saja menghasilkan realisasi kerjasama pada beberapa bidang, ya, ataupun beberapa kali pada satu bidang. Nah, realisasi itulah yang kemudian ditulis di sini, ya, di sini di judul kegiatan kerjasama. Artinya, meskipun lembaga mitranya hanya satu, tetapi realisasinya ada beberapa judul kegiatan, maka bisa ditulis beberapa baris di sini sesuai dengan jumlah judulnya. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung saja buat contoh untuk yang pertama, misalnya nama lembaganya adalah atau University of Malaya, gitu ya. Ini masuk kategori tingkat internasional, kita centang di sini. Kemudian judul kerjasamanya misalnya dalam bidang pendidikan adalah webinar. Tentunya dengan tema peran teknologi pendidikan dalam mewujudkan pendidik yang menguasai IPEK. Nah, misalnya seperti ini. Lalu manfaat bagi program studi yang diakreditasi misalkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran teknologi pendidikan khususnya dalam mewujudkan pendidik yang menguasai IPEK. Untuk waktu dan durasi, ya, waktunya misalkan tahun 2023, durasinya misalkan 1 hari. Nah, untuk bukti kerjasama bisa kita tulis laporan kegiatan webinar. Nah, tahun berakhirnya kerjasama misalnya 2027. Nah, seperti ini. Oke, contoh kedua misalnya masih dengan University of Malaya, kita membuat sebuah kegiatan lain ya dari implementasi kerjasama itu yang berbeda dengan kegiatan webinar ini. Apakah bisa ditulis? Ya bisa. Kayak bisa ditulis lagi ya di sini University of Malaya. Kemudian di sini adalah internasional. Nah, kegiatannya berbeda dengan ini. Misalkan visiting lecture ya pada mata kuliah desain pembelajaran. Nah, apa manfaatnya? Kita tulis misalkan memperoleh tambahan informasi dan aplikasi desain pembelajaran berbasis aplikasi online. Waktunya misalkan 2022, durasinya 2 hari. Kayak bukti kerjasamanya apa? Misalkan surat tugas, sertifikat,
terus materi kuliah. Nah, seperti ini, berakhirnya kerjasama sama dengan ini, karena satu paket 2027. Kemudian yang ketiga, misalkan dengan Universitas Dalam Negeri, Universitas Pendidikan Indonesia. Ini nasional, kita centang yang nasional. Judul kegiatan kerjasamanya misalkan pertukaran mahasiswa dalam kegiatan MPKM. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan jaringan kerjasama antar mahasiswa untuk menambah pengalaman belajar. Misalkan pertukaran belajarnya itu tahun 2022 itu 1 semester. Nah, di sini buktinya adalah surat tugas. Ada sertifikat, ada materi perkuliahan, misalnya seperti ini. Nah, dengan UP misalkan MOU-nya berakhir 2026. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi untuk judul kegiatan kerjasama ini harus spesifik. Jangan terlalu umum, misalkan judul kerjasama adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, itu bukan judul kerjasama, yaitu namanya lingkup. Nah, dan itu tidak disarankan. Jadi di sini menulisnya secara lebih spesifik, ya, dan khusus gitu langsung ke judul kegiatan kerjasamanya seperti apa. Nah, untuk manfaatnya bisa untuk dosen, bisa untuk mahasiswa, bisa untuk lembaga dan sebagainya, untuk prodi gitu ya. Yang penting untuk prodinya ini. Nah, untuk waktu seperti ini, ya. Untuk buktinya bukan MOU di sini, ya. Jangan ditulis MOU di sini karena MOU tidak diakui sebagai bukti realisasi kerjasama. MOU hanya untuk payung, ya, pelaksanaan kerjasama. Dan untuk tahunnya jangan lupa ditulis nih Y 4 kali. Artinya apa? Ini 4 angka, 4 digit gitu ya. Baik, seperti itulah teman-teman sekalian cara bagaimana cara menuliskan ya kinerja atau data-data kerjasama di dalam tabel 1 LKPS Ban PT. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.